Sahala, seorang perantau Batak, pulang ke desa setelah bertahun-tahun pergi, hanya untuk menemukan bahwa keluarganya menyimpan rahasia kelam. Mereka memelihara begu ganjang, roh raksasa haus tumbal yang selama ini memberi kekayaan namun merenggut nyawa. Malam-malamnya dipenuhi bisikan, bayangan raksasa, dan tatapan mata merah yang menuntut. Saat ia sadar bahwa dirinya dipanggil bukan sebagai anak yang dirindukan, melainkan tumbal warisan ayahnya, bisakah ia melawan kutukan darah atau justru akan hilang ditelan bayangan? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Udara dingin pegunungan menyambut kedatangan Sahala, seorang perantau Batak yang sudah lebih dari 10 tahun meninggalkan kampung halamannya di Tapanuli. Jalanan berliku dan sawah berkabut membawa kembali kenangan masa kecilnya. Sahala menurunkan kaca mobil sewaan, menghirup udara dingin yang sudah lama tak disentuh paru-parunya. 10 tahun ia pergi, mengasingkan diri ke Medan, jauh dari sawah, adat, bahkan bayangan masa kecil. Tapi kini ia pulang bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk menepati janji terakhir mendiang ayahnya sebelum meninggal 2 tahun lalu, menjaga rumah pusaka yang kini hanya ditinggali ibunya yang renta. Pulanglah, jaga rumah itu, jaga ibumu. Suara ayahnya masih terngiang. Rumah pusaka keluarga berdiri di tepi sawah luas. Catnya sudah kusam, tiang kayu retak dimakan usia. Di serambi, ibunya duduk dengan selendang lusuh menutupi bahu. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali ia lihat. Matanya sayu, seolah menyimpan sesuatu yang berat, sesuatu yang tak terucapkan. Sahala, suara ibunya bergetar. Akhirnya kau pulang juga. Mereka berpelukan lama. Tubuh ibunya terasa rapuh, tulangnya menonjol tajam di balik kain. Malam itu mereka makan bersama. Nasi, ikan asin, dan sayur rebus. Namun, suasananya ganjil. Ibunya lebih banyak diam, hanya sesekali menatap anaknya, seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi urung. Saat Sahala berbaring di kamar lamanya, dia merasa ada sesuatu yang janggal. Suara langkah berat terdengar di atas atap seng rumah mereka, seolah ada makhluk raksasa yang mondar-mandir. Duk, 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 langkah berat di atas atap seng. Krak, goresan panjang, seperti kuku tajam menggesek papan. Lampu minyak bergetar, nyalanya meredup. Sahala menoleh ke jendela, dan seketika jantungnya berhenti berdetak. Sosok tinggi menjulang berdiri di luar. Kepalanya hampir menyentuh atap, matanya merah menyala. Sahala terperanjat, ia berkedip, bayangan itu lenyap. Peluh dingin mengucur di dahinya. Lalu, sebuah bisikan rendah terdengar di telinganya. Sahala. Pagi harinya, Sahala duduk di beranda sambil menyeruput kopi pahit. Ia mencoba mengusir mimpi buruk semalam, tapi rasa diawasi itu tak juga hilang. Bu, semalam aku dengar sesuatu. Ada yang jalan di atap, goresan. Lalu aku lihat bayangan. Besar sekali, matanya merah. Ibunya terdiam sejenak, lalu tersenyum hambar. Berkata singkat, "Jangan hiraukan, itu hanya mimpi orang yang baru pulang." Jawaban itu justru membuat Sahala semakin tak tenang. Malam berikutnya, teror datang lagi. Lampu minyak bergoyang meski udara tenang. Bau busuk seperti bangkai memenuhi kamar. Bisikan itu kembali, lebih jelas. "Sahala, keluar, ikut aku." Sahala terbangun dengan peluh dingin. Kali ini, ia beranikan diri membuka pintu kamar. Dari ruang tengah, ia melihat bayangan raksasa menempel di dinding, membungkuk, tubuhnya kurus menjulang, tangan panjang menyapu lantai. Saat ia menyalakan lampu, bayangan itu hilang. Hanya bau busuk yang tertinggal. Keesokan harinya, Sahala mencari pamannya.
seorang pria tua yang jarang keluar rumah. Wajah paman itu pucat ketika mendengar cerita Sahala. "Kau sudah melihatnya," bisiknya. "Itu Begu Ganjang." Sahala menatap bingung. "Begu apa?" Pamannya menarik napas panjang. "Begu Ganjang, roh raksasa, tingginya setinggi pohon kelapa, matanya merah menyala. Ia bukan hantu biasa. Ia dipanggil melalui ritual. Ia memberi kekayaan, panen subur, tapi ia haus tumbal. Nyawa manusia, biasanya dari keluarga atau tetangga dekat." Sahala tercekat. "Maksud paman?" Pamannya menunduk. "Keluarga kita sudah lama memeliharanya. Sejak kakekmu, ayahmu meneruskan perjanjian itu. Kau pikir dari mana sawah kita selalu panen, harta keluarga bertahan?" Semua ada bayaran Sahala merasa dadanya sesak. Keesokan hari, di warung kopi pinggir jalan, Sahala duduk bersama beberapa pemuda desa. Obrolan yang awalnya ringan berubah canggung ketika nama keluarganya disebut. Orang-orang menunduk, berbicara setengah berbisik, seolah takut terdengar. Seorang pemuda berkata, "Pelan, kau tahu kenapa orang sini tidak pernah dekat dengan keluargamu? Karena setiap kali keluarga kalian berhasil, ada yang mati di kampung ini." Pemuda lain menimpali, "Dulu, waktu kakekmu buka sawah besar, anak sulung tetangga mati mendadak. Lalu saat ayahmu bangun rumah baru, seorang ibu hamil jatuh di dapur, bayinya ikut mati. Setiap kali keluargamu mendapat rezeki, ada nyawa yang hilang di kampung ini." Orang tua di pojok warung menimpali, tatapannya dingin, menatap Sahala tajam. "Setiap kali sawah keluargamu panen lebih subur dari orang lain, pasti ada yang dikubur. Kami tahu, itu bukan kebetulan. Itu Begu Ganjang yang menagih tumbalnya." Begu Ganjang tidak pernah kenyang. Kalau keluarga tak cukup memberi, ia menagih dari kami. Itu sebabnya kami benci sekaligus takut pada kalian. Kami tak pernah tahu siapa berikutnya. Sahala tercekat, ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Semua tatapan di warung itu penuh kecurigaan. Ia mulai sadar keluarganya hidup di atas penderitaan orang lain. Keluarganya bukan hanya memikul kutukan, tapi menyeret seluruh desa dalam ketakutan. Panen keluarga berarti duka bagi tetangga. Malam hari, ia teringat ucapan pamannya. Begu Ganjang haus nyawa. Kalau keluarga tak cukup memberi, ia akan menagih dari sekitar. Itulah sebabnya warga benci, karena nyawa mereka juga jadi bayaran. Kenangan-kenangan kecil berkelebat di kepalanya. Tetangga yang selalu menghindar ketika ayahnya lewat. Tetangga yang mati mendadak, kecelakaan aneh. Anak-anak desa yang dilarang bermain ke rumahnya. Desas-desus warga yang takut pada keluarganya. Bisik-bisik di pesta adat, "Jangan dekat-dekat keluarga itu, bisa jadi kau yang berikutnya." Semuanya masuk akal sekarang. Kini semakin jelas. Bukan hanya keluarga yang terkutuk, seluruh desa menjadi ladang tumbal Begu Ganjang. Sejak tahu rahasia itu, teror semakin nyata. Ayam-ayam di halaman ditemukan mati dengan leher terpuntir. Seekor anjing tetangga menggonggong ke arah rumah, lalu mati mendadak. Sahala sendiri terbangun dengan memar ungu di leher, seperti dicekik tangan besar. Malam ketiga, Sahala didatangi lagi. Begu Ganjang berdiri di ruang tengah. Tubuhnya menjulang, kepalanya menunduk hampir menyentuh langit-langit. Matanya merah menyala, giginya hitam runcing. Tangannya panjang menjuntai, hampir menyentuh lantai. Sahala terdiam, tubuhnya kaku. Begu Ganjang perlahan menoleh, menatap lurus padanya. Bibirnya bergerak, namun suara yang keluar seperti bergema dari dasar bumi. "Sahala!" Ia berlari ke kamar ibunya. "BIU!" exclamation mark. "Kita harus pergi. Ada sesuatu di rumah ini." Ibunya menunduk, akhirnya membuka semua rahasia. Tangisnya pecah, kata-katanya tercekat, seperti ditarik sesuatu yang berat. "Ayahmu, dia yang pertama membuat perjanjian. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita semua. Untuk keluarga ini." Sahala terdiam. Ibunya melanjutkan dengan suara lirih. "Dulu, keluarga kita miskin, sawah kering, adik-adik ayahmu mati kelaparan. Itu sudah ada dari masa kakek.
ada dukun hitam datang, menawarkan jalan, memanggil Begu Ganjang. Dengan syarat, setiap beberapa tahun harus ada tumbal. Tangannya gemetar saat menggenggam bahu Sahala. Ayahmu setuju meneruskan. Sejak itu, sawah kita tak pernah gagal panen. Semua orang hormat pada keluarga kita. Tapi kau tahu akibatnya. Setiap kali ada kecelakaan, kematian mendadak di desa, itu adalah bayaran untuk Begu Ganjang. Sahala mundur tak percaya. Anakku, ayahmu menitipkan Begu Ganjang padaku. Aku tidak bisa menolaknya. Roh itu sudah memilihmu. Kau harus jadi pengganti. Sahala menggeleng keras. Apa maksud ibu? Aku bukan tumbal. Kita harus mengusirnya. Ibunya menggeleng, air matanya jatuh. Tidak bisa. Kalau tidak ada yang menjadi gantinya, kita semua akan mati. Keluarga kita akan hancur. Kau yang dipanggil pulang. Sahala terhuyung, dadanya sesak. Lalu kenapa aku, Bu? Kenapa aku yang harus jadi tumbal? Bukankah ayah yang membuat perjanjian itu? Ibu tidak sayang aku? Air mata ibunya semakin deras. Ayahmu sudah menyerahkan dirinya, Nak. Waktu dia sakit keras 2 tahun lalu, itu bukan penyakit biasa. Itu Begu Ganjang menagih. Tubuhnya habis, rohnya ditelan. Aku menyaksikan sendiri malam dia sekarat. Bayangan raksasa itu berdiri di samping ranjangnya, menunggu. Ayahmu berkata, jangan biarkan keluarga kita hancur. Kalau aku mati, gantinya Sahala. Sahala menatap ibunya dengan mata terbelalak. Jadi, kematiannya, ibunya mengangguk. Ayahmu bukan hanya mati, dia menyerahkan dirimu sebagai pengganti agar roh itu tetap kenyang dan keluarga kita tetap hidup. Sahala merasa bumi runtuh. Kata-kata itu menghantam Sahala seperti pisau seluruh hidupnya. Semua pencapaiannya ternyata hanya untuk kembali ke desa ini. Bukan sebagai anak yang dirindukan, yang ditunggu pulang, melainkan untuk dikorbankan sebagai tumbal warisan. Di langit-langit, suara dentuman keras terdengar. Bayangan raksasa itu merunduk, matanya menyala, seolah mendengar semua pengakuan itu, dan kini menagih janji yang diwariskan dari ayah ke anak. Malam itu, pintu kamar bergetar hebat, jendela pecah berhamburan. Bayangan raksasa itu merayap masuk, memenuhi ruangan. Tangannya yang panjang meraih Sahala. Saatmu sudah tiba. Jeritan Sahala menggema ke seluruh desa. Tapi tak ada yang berani datang menolong. Semua orang tahu itu adalah malam penjemputan Begu Ganjang. Pagi harinya, warga menemukan rumah sunyi. Ibu Sahala duduk di serambi, tatapannya kosong. Bibirnya bergetar membaca doa tanpa suara. Di dalam kamar kosong, tak ada jasad, hanya bayangan hitam panjang di lantai, seolah seseorang pernah berdiri di sana, lalu lenyap. Beberapa minggu setelah lenyapnya Sahala, kampung itu kembali seperti biasa. Sawah keluarganya tetap subur, panen berlimpah, dan ibunya masih hidup meski tubuhnya semakin renta. Ibunya jarang bicara, hanya duduk di serambi setiap sore, menatap sawah yang menghijau sambil berbisik lirih seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Warga hanya berbisik-bisik setiap kali melewati rumah pusaka itu. Malam-malam sunyi, orang sering melihat bayangan raksasa berdiri di atap. Kadang tubuhnya tampak kurus menjulang, kadang hanya mata merahnya yang menyala di kegelapan. Suaranya bergaung di antara pepohonan. Sahala. Orang-orang percaya Sahala tidak mati. Ia kini menyatu dengan Begu Ganjang, menjadi roh yang menuntun kekuatan makhluk itu. Tubuhnya lenyap, tapi jiwanya dipenjara dalam perjanjian keluarga. Kisah itu akhirnya menyebar ke desa-desa lain. Orang akan berkata, jangan dekat-dekat keluarga itu. Mereka punya Begu Ganjang. Kalau kau terlalu dekat, bisa jadi kau yang jadi tumbal berikutnya. Akhirnya, rumah pusaka itu berubah menjadi legenda horor. Anak-anak tumbuh dengan cerita larangan. Jangan menatap ke atap rumah itu terlalu lama. Jangan lewat setelah maghrib. Jangan sebut nama Sahala dengan suara keras. Karena di sanalah bayangan Begu Ganjang masih berdiri, menunggu, mengawasi, dan suatu saat nanti akan haus lagi.